Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih bersama saya Nur Mulyaningsi di Ngobrol Santai Vkom Mercu TV Yogyakarta. Kali ini saya kembali dengan salah satu dosen Universitas Mercubuana Yogyakarta yang pada episode lalu sempat menemani saya juga ya Mas. Tapi kali ini kita pembahasannya agak beda nih teman-teman, yaitu mengenai psikologi komunikasi. Mungkin sebelum itu Mas silahkan kembali memperkenalkan diri. Oke, nama saya ST Triguntur Narwaya ya, panggilannya Mas Guntur kalau di kampus ini. Saya kebetulan nanti semester ini atau biasanya mengajar psikologi komunikasi sama logika ya, ilmu logika. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke psikologi komunikasi nih, kalau mengenai latar belakangnya kan sudah di episode lalu ya, Mas. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran sama latar belakang Mas Guntur mengenai kenapa memilih komunikasi atau dulunya Mas Guntur itu pada konsentrasi apa, itu silakan teman-teman cek di episode lalu ya, silakan ditonton. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai psikologi komunikasi nih. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, psikologi komunikasi itu apa sih? Nah, psikologi komunikasi itu asumsinya bahwa ilmu komunikasi sangat dekat dengan aspek kepribadian manusia ya, atau diri manusia. Jadi tak ada aspek komunikasi yang tidak bersinggungan dengan diri kondisi pribadi manusia. Jadi misalnya bentuk komunikasi, jenis komunikasi, contoh ya, misalnya orang marah, berkomunikasinya kan tentu akan berbeda dengan orang yang tidak marah, misalnya gitu ya. Atau orang yang pernah mempunyai semacam trauma masa lalu ya, trauma masa lalu, tragedi masa lalu sejak kecil, lalu kemudian membentuk dirinya ya, dia seorang yang temperamen, dia seorang yang emosional, atau dia yang mungkin seorang yang sensitif, itu mempengaruhi ya. Karena mempengaruhi maka bentuk-bentuk komunikasi harus banyak dilihat dalam jejak itu ya, jejak kepribadian. Jadi itu banyak, baik kepribadian yang sadar. Kalau dalam ilmu psikologi ada dua sering yang kita temukan adalah yang sadar atau yang tidak sadar ya. Gitu. Jadi jenis-jenis itulah yang membentuk berbagai bentuk komunikasi hari ini. Berarti kan kalau saya nih Mas, secara awam sebelum mengenal psikologi komunikasi itu, taunya kan psikologi itu mungkin kayak tentang kepribadian diri kita, tentang jati diri gitu. Kalau dari Mas yang mengajar psikologi komunikasi nih, itu apakah memang psikologi komunikasi ini kaitannya dengan kepribadian diri seseorang? Ya benar. Namun memang di ilmu psikologi sendiri ya, ilmu psikologi yang menjadi salah satu babon dari ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi terlahir dulu sejak itu para pemikir psikologi. Jadi kalau istilahnya dia kakak tua atau apa namanya saudara tua kita ya, psikologi. Nah, dia sangat berperan penting ya. Jadi memang sangat dekat dengan aspek dari. Namun di psikologi kan banyak cabang ya, cabang itu bisa dilihat sebagai perspektif. Jadi bisa perspektif psikologi, ada behavior, ada eksistensialisme, ada humanis ya, ada psikologi humanis, ada psikologi yang sifatnya postmodern hari ini juga, itu juga bentuk-bentuk psikologi. Tapi semuanya itu mengkaji soal bagaimana manusia itu dilihat ya, secara kepribadian, jati diri, eksistensi, atau berbagai hal yang menyangkut sisi-sisi kejiwaan manusia gitu. Seperti itu. Nah, kan kalau kita lihat pada gejala atau fenomena saat ini ya Mas, lagi tren banget nih pembahasan soal kesehatan mental. Ya, nah itu kalau dari sisi psikologi komunikasinya itu gimana Mas? Nah, kesehatan mental kan muncul secara tidak jatuh dari langit ya. Kalau dalam pengetahuan harus ditelusuri bahwa hari ini misalnya meningkatnya problem-problem kesehatan mental itu disebabkan banyak hal ya. Kalau dalam psikologi kan, psikologi bisa dipengaruhi oleh internal diri. Internal diri itu tadi ya, trauma masa lalu, pengalaman masa lalu, tragedi masa lalu, luka masa lalu. Namun juga pada lingkungan, ya lingkungan. Nah, lingkungan itu eksternal namanya ya, membentuk misalnya orang yang terbiasa dalam hidup dalam kekerasan misalnya, di lingkungannya itu hidup dengan premanisme misalnya, dia akan membentuk sikapnya dia juga, persepsi dia tentang premanisme. Bahkan mungkin hal menjadi biasa ya, berperilaku tentang kekerasan itu biasa karena lingkungannya juga membiasakan itu. Jadi itu saya kira. Nah, mental health sendiri kan juga dipengaruhi oleh dua hal itu ya.
Kalau dalam aspek internal, maka biasanya akan dipengaruhi oleh bagaimana dia mengadaptasi diri, membangun persepsi diri atau belajar diri gitu. Behavior dalam konteks psikologi kan dia belajar diri dalam, kalau gagal biasanya kan orang kemudian bisa lari dari realitas, bisa kemudian menyalahkan realitas, kemudian juga tadi ada self diagnosis, semacam merasa bahwa saya itu mengalami sesuatu padahal dia nggak mengalami sesuatu. Atau kalau orang remaja kita biasanya disebut halu ya, seolah-olah membayangkan sesuatu yang terjadi benar di hadapan dia tapi sebenarnya itu tidak ada. Jadi halusinasinya itu kuat sekali. Dan itu dipengaruhi oleh konsep diri dia atau pengalaman diri kita. Namun eksternal juga membentuk ya. Sekarang kan masyarakat hari ini kan begitu luar biasa perubahannya. Orang yang gagal melakukan afirmasi, adaptasi dan juga penyesuaian diri pada lingkungan yang berubah ini kan orang akan mengalami disparitas namanya gap, kemudian friksi dalam dirinya ya, sehingga dia kegoncangan itu membuat salah satunya yang mental health tadi ya, kejiwaan tadi gitu. Nah, kalau kita ngomongin lingkungan eksternal tadi Mas, internal yang kalau dia hidup di lingkungan yang penuh kekerasan atau bullying, itu berarti benar-benar seberpengaruh itu ya sampai membuat orang itu juga jadi mungkin tanpa sadar ya, dalam melakukan ilmu psikologi kan ada ilmu yang disebut sebagai ilmu pembelajaran diri ya, atau behavior pembelajaran, kemudian juga ada teori adaptasi, ada teori repetisi, repetisi itu pengulangan terus ya. Nah, lingkungan itu membentuk karena sebenarnya pembelajaran dekat manusia itu kan dengan lingkungan terdekatnya. Misalnya lingkungan terdekat kan keluarga ya. Keluarga misalnya mengajarkan kekerasan, dia akan semakin mengafirmasi kebudayaan kekerasan itu dalam dirinya, atau semacam meneguhkan ya kognisi dalam dirinya bahwa kekerasan itu sesuatu yang mungkin wajar bagi si anak. Namun kemudian dia juga dipengaruhi lingkungan yang tadi yang lambat laun misalnya sekolah, misalnya lingkungan terdekat ya, misalnya di lingkungan kampung atau epistemik dia, perkoncoan dia, pertemanan dia itu juga akan mempengaruhi dalam konteks pembentukan diri. Ya, oke, selanjutnya itu mengenai misalnya nih dia di lingkungan internal itu udah terbentuk baik-baik nih Mas, nggak ada kekerasan, nggak ada bullying, tapi kemudian ketika dia udah mungkin berpindah atau kuliah gitu di luar lingkungan awalnya, dia jadi berubah, itu gimana Mas? Ya, biasanya kalau dalam psikologi kan ada yang perkembangan juga perlu diperhatikan, ada psikologi yang sifatnya sangat membahas soal hal-hal pribadi dalam kondisi diri tadi ya, sikap, watak, karakter gitu ya. Namun juga ada psikologi sosial ya, dalam psikologi sosial. Jadi orang misalnya punya watak tertentu, kemudian bertemu dengan watak-watak yang berbeda, itu namanya akan ada dialog ya. Dialog itu. Tetapi dalam konteks yang ekstrem ada konflik. Ya, watak egois orang kemudian bertemu dengan watak egois orang lain, itu kan nanti berkonflik pasti. Nah, saat konflik ada negosiasi semacam cara kita mengerem diri, cara kita ingin, bahkan ada dominasi ya di antara egois dan sikap egois. Namun kemudian ketika bertemu itu membangun pengetahuan atau membentuk semacam pengetahuan baru, bisa jadi seorang yang dahulu egois lalu kemudian menjadi altruis, menjadi sangat peka sosial, menjadi sangat berorientasi pada aspek-aspek yang lebih sosial, bukan hanya dirinya yang dipentingkan gitu. Itu bisa jadi karena manusia akan selalu juga berubah ditentukan oleh dinamika dan dialektika dia hidup gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Mas, kalau dari sisi psikologi komunikasi itu ya, kenapa orang-orang khususnya saat ini mungkin ya, itu sangat mudah menerima informasi gitu Mas, mau benar atau tidak tuh kayak mereka pasti wah ini informasi gitu, kenapa tuh kira-kira Mas? Ada satu tentu pertama soal bagaimana dia belajar ya, belajar itu kan gini, jadi ketika dia tidak mengasah keberpikirannya kata saya satu filsuf yang saya suka sekali namanya Hannah Arendt ya, kekerasan kemudian amplifikasi kekerasan itu dipengaruhi oleh cara orang tidak mau berpikir. Jadi keberpikirannya tidak digunakan gitu ya. Itu satu. Jadi orang langsung mudah menjustifikasi ya, mudah menerima, mudah untuk tidak berpikir skeptis ya. Skeptis itu misalnya ya berita langsung diterima itu sebagai kebenaran hanya karena misalnya yang mengeluarkan itu adalah
apa namanya, teman kita, saudara kita, pimpinan agama kita barangkali gitu ya, atau partai kita, atau dosen kita, tetapi tidak melalui nalar yang disebut sebagai nalar kritis ya. Dalam konteks psikologi juga ada tuh pengaruhnya. Nah, nalar kritis itu kan salah satu cirinya adalah skeptis. Kalau skeptis berarti menjaga jarak dulu dengan realitas berita, informasi, lalu kemudian dianalisis ya. Dianalisis sejauh mana informasi itu benar atau tidak. Nah, proses itu kan tidak seketika kayak orang tiba-tiba menerima langsung iya benar gitu. Jadi dia harus memulai dengan ekosistem berpikir dia kan, ya jadi kayak menimbang, kemudian memutuskan, itu langkah yang juga dibangun dalam. Lah, kalau kecenderungan orang tidak mau berpikir, maka yang terjadi seringkali hoax itu akan berkembang pesat. Istilahnya menemukan, kalau dalam bahasa Jawa itu tutup tumbuh itu apa ya? Tumbuh ketemu tutupnya gitu ya. Jadi dia menemukan lahan basahnya ketika hoax itu berjalan, ketika hoax itu diterpa pada masyarakat dan masyarakat itu tidak siap dan tidak mau berpikir kedalaman, maka hoax itu akan semakin berkembang pesat. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang sekarang hoax mudah diterima, mudah dipercaya gitu dengan segala. Baik. Dari pembahasan kita kali ini mengenai psikologi komunikasi itu, psikologi komunikasi itu mata kuliah ya Mas? Itu mata kuliah yang diajar oleh Mas Guntur, kebetulan di Vkom Universitas Mercu Buana teman-teman. Terakhir nih, jadi dari pembahasan ini dapat kita simak bersama ya bahwa psikologi komunikasi itu membahas mengenai bagaimana seseorang itu bertumbuh ya Mas? Bertumbuh, bagaimana dia kemudian berubah atau bagaimana dia kemudian membentuk diri gitu, baik dari pengaruhnya dari dua lingkungan ya Mas, internal dan eksternal. Internal itu dari diri dia sendiri, dari keluarga, pokoknya dari lingkungan terdekatnya. Kalau eksternal itu dari mungkin teman-temannya gitu ya Mas? Ya, dia eksternal agak sampai luas, bisa faktor ekonomi, bisa faktor politik, bisa faktor budaya, faktor lingkungan, itu eksternal ya. Kalau faktor pribadi, pengalaman diri dia sendiri sejak kecil, sejak lahir, sejak diasuh orang tua, sampai kemudian dewasa kan dia proses pembelajaran diri, dari faktor internal dia. Sama-sama akan membentuk, dan proses ini mempengaruhi jenis, model, gaya, bahkan bentuk-bentuk komunikasi hari ini. Itu saya kira yang sangat penting, maka sebenarnya psikologi komunikasi adalah salah satu bidang mata kuliah yang sangat penting, karena salah satunya saya tegaskan, karena sebenarnya babon kita, sebenarnya ilmu komunikasi dari psikologi pertama dulu, kita punya sejarah kedekatan itu, yang kedua memang psikologi itu akan pelajaran psikologi terutama akan cukup memberi kedalaman kita dalam mempelajari komunikasi, bukan semata sebagai instrumen, komunikasi bukan sebagai alat, tapi komunikasi sebagai cara hidup manusia. Nah, itu psikologi. Ini bersamaan dengan closing statement dari Mas Guntur ini, teman-teman, saya izin meminta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan selama episode mengenai psikologi komunikasi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Guntur yang kembali meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode Ngobrol Santai Vkom kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton episode ini hingga akhir dan menyimak juga mengenai pembahasan ini. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMB aja.